Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Ati. Lama ya kita nggak ketemu adik-adik. Waduh, Kak Ati sudah kangen. Adik-adik kangen nggak sama Kakak Ati? Oke deh, kita mau beribadah minggu. Sudah siap? Mama-mama, tolong ditemani anaknya ya. Oke, semangat. Salam sehat selalu. Kita mau nyanyi lagu yang pertama. Adik-adik sudah hafal. Lagunya King Kong badannya besar. King Kong badannya besar. Oke, semangat ya. Ayo biar semangat kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu King Kong badannya besar. Nah adik-adik, kita sudah nyanyi lagu yang pertama. Sekarang kita mau masuk ibadah dulu. Kita mau mendengarkan khotbah dan salam. Silakan Kak Sari. Selamat pagi adik-adik. Kakak Sari mengucapkan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan khotbah dan salam. Kebaktian KKR kelas Batita Balita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih, dan dalam nama Roh Kudus yang penuh kesabaran. Karena dengan kesabaran Dia memimpin dan menolong hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Pada saat ini kami siap untuk beribadah online. Tuhan Yesus tolong dan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah dibuka ibadah kita dengan khotbah dan salam oleh Kak Sari. Kita lanjutkan bernyanyi lagi lagu yang kedua. Ayo kita berdiri lagi, semangat lagi. Lagu yang kedua adalah kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teot-tet-dung, teot-tet-dung. Ayo semangat, kita nyanyi lagi. Oke, kita sudah bernyanyi lagu yang pertama King Kong badannya besar. Lagu yang kedua kambing embek-embek. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oke adik-adik, masih ingat lagu itu kan? Kita nyanyi lagu ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Sari undang adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan yuk. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, supaya kami yang ada di rumah dan Kakak Sari juga bisa memberitakan firman dengan baik dan adik-adik boleh mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Iya, bagus sekali. Mudah-mudahan adik-adik tetap ada di rumah. Jangan keluar-keluar ya, karena di luar banyak virus-virus yang bikin kita sakit. Oke, sekarang kita mulai membuka Alkitab kita. Adik-adik sudah siapin kan? Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Ya, Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Sekali lagi Kakak Sari bacakan. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Sudah siap dengan Alkitabnya? Mari kita baca. Kak Sari akan membacakan ayat genap dan adik-adik bersama papa dan mama, dibantu dengan mama dan papa ya, membaca ayat ganjil. Kak Sari membaca ayat genap, adik-adik membaca ayat ganjil. Mari kita buka Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kak Sari terlebih dahulu ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Adik-adik yang di rumah, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Bersama-sama yuk. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu.
hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat cerita tentang Nuh, Nabi Nuh, Bapak Nuh, Bahtera Bapak Nuh. Minggu lalu, kakak guru menceritakan tentang bagaimana Bapak Nuh itu membuat bahtera. Nah, minggu ini kakak Sari juga mau menceritakan bagaimana selama 40 hari 40 malam hujan deras datang ke Sodom dan Gomora. Hujan terus menerus sampai 40 hari 40 malam. Aduh, kebayang kan? Satu hari aja kita kebanjiran sudah sedih banget. Apalagi 40 hari 40 malam. Jadi orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh Tuhan. Soalnya mereka nggak mau diajak sama Nuh, kayak tadi seperti video tadi, nggak mau, menolak untuk ikut ke dalam bahtera. Malah mereka mengejek Nuh kan? Iya. Tapi di dalam bahtera Nuh mengajak istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan binatang-binatang. Setelah 40 hari 40 malam, beberapa hujan turun dan terjadi air bah. Mereka menunggu beberapa bulan. Kemudian Nuh ingin tahu. Akhirnya mereka terdampar di atas puncak gunung Arafat. Nah, Nuh menunggu beberapa bulan kemudian dan melihat, wah, ternyata airnya puncak gunungnya sudah kelihatan. Baiklah, kalau gitu aku akan mengirimkan burung merpati. Burung merpati itu adalah burung yang cerdik adik-adik. Jadi dia bisa tahu arah mana. Dikirimlah burung merpati keluar untuk melihat apakah airnya sudah benar-benar surut atau tidak. Dilepaskanlah burung merpati. Ditunggu. Kemana ya burung merpati itu ya? Kok nggak balik-balik? Ternyata akhirnya burung merpati itu balik dan membawa setangkai daun zaitun di paruh, di mulutnya si burung.
Wah adik-adik, ternyata airnya itu sudah mulai surut. Senang sekali loh Bapak Nus dan serta keluarganya melihat itu. Sudah mulai surut karena si burung merpati yang terbang itu bisa mengambil daun di sebuah pohon. Ya, di pohon zaitun. Oke, ditunggu lagi 7 hari. Ditunggu 7 hari. Setelah hari ke-7, dilepaskannya lagi burung merpati itu. Lihat, burung merpatinya terbang kan? Lihat. Ya, bye-bye burung merpati. Bye, cari tahu ya, kata Bapak Nuh. Terbanglah burung merpati. Ditunggu. Mana ya? 1 hari, 2 hari. Kok apakah benar surut atau tidak? Dilihatnya. Mana ya burung merpatinya? Ternyata adik-adik, burung merpatinya tidak kembali lagi. Artinya apa? Artinya air telah surut. Wah, ternyata burung merpati itu membawa pesan yang penting. Pesannya adalah kalau saya tidak kembali ya Bapak Nuh, kata burung merpati, berarti airnya sudah surut. Dan benar, airnya sudah surut dan burung tidak kembali. Nah, bagaimana kita adik-adik balita dan batita menyampaikan pesan? Kakak Sari memperlihatkan sebuah gambar. Adik-adik tahu gambar ini? Gambar tersenyum. Coba adik-adik yang di rumah, gimana muka senyumnya? Ya, seperti ini kan. Itu artinya kita bahagia. Kalau kita senang, kita bahagia, kita memperlihatkan senyum yang indah. Iya, benar sekali. Yang kedua, gambar apa ya ini ya? Ada gambar apa? Sedih. Coba perlihatkan kepada mama papanya yang muka sedih. Iya benar, muka sedih kalau kita nggak suka, atau kalau kita mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, atau hati kita bersedih. Papa dan mama mungkin Papa dan mama marah sama kita, atau mungkin Papa dan mama menegur kita. Papa dan mama menegur kita karena kita melakukan kesalahan. Terus kita sedih. Gitu ya muka sedih ya. Iya. Coba gambar apa lagi kak ya? Ekspresi muka seperti apa lagi kak mau Sari lihat? Muka marah. Muka mama marah atau papa marah. Kalau adik-adik tidak mau dengarkan mereka, atau muka adik-adik marah. Kalau temannya berbuat tidak baik dengan adik-adik, ya kan? Ini muka marah. Coba perlihatkan muka marah adik-adik. Semuanya mukanya pada marah seperti ini ya. Ya adik-adik, ekspresi muka-muka ini ada yang sedih, kemudian ada yang senang, ada yang sedih, atau ada yang marah. Ini adalah ekspresi pesan yang kalian sampaikan ke mama, papa, dan sekitarnya. Kan mungkin kita belum bisa bicara adik-adik yang batita. Jadi yang kita sampaikan adalah ekspresi kita. Kalau kita senang, kalau mama dan papa menyenangkan hati kita, kita ketawa-ketawa, kita senyum. Tapi kalau mama kita misalnya melarang kita melakukan sesuatu, atau kita mau minum susu tapi susunya belum jadi, kita langsung sedih. Atau kalau kita nggak suka dengan sesuatu, kita marah. Ya, itu yang bisa kita sampaikan ke orang tua atau orang sekitar. Pesannya seperti ini. Kita bisa loh jadi penyampai pesan yang baik kepada orang tua kita dan orang lain. Dengan cara apa? Menyampaikan pesan dengan baik. Kalau adik-adik senang, mukanya tersenyum. Kalau adik-adik sedih, mukanya seperti ini. Atau kalau adik-adik marah,
mukanya seperti ini. Tapi jangan kelamaan marah, karena marah itu tidak baik, jelek jadinya. Boleh marah tapi jangan sampai lama-lama. Mama-mama dan papa-papa juga, adik-adik balita dan batita mungkin belum bisa menyampaikan pesan secara langsung atau secara jelas karena mereka masih belajar untuk berbicara. Kalau kelas balita yang kelas 1 mungkin sudah bisa, tapi belajarlah untuk melihat ekspresi anak-anak kita sehingga kita bisa mengerti apa yang mereka inginkan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan apa yang mereka mau. Seperti itu. Jadi adik-adik jangan takut. Kita bisa menyampaikan pesan, seperti juga kita menyampaikan pesan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan, minta mama papa, dengan cara berdoa. Kita adalah penyampai pesan yang baik. Dengan ekspresi, 3 ekspresi ini, kita sudah menyampaikan pesan dengan baik. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami boleh diajarkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan ekspresi kami. Mungkin itu yang bisa kami lakukan terlebih dahulu. Tapi kami bisa belajar untuk menjadi penyampai pesan yang baik. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang kali ini masih bercerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh karena taat dan patuh kepada Tuhan, Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh itu adik-adik, kita harus taat dan harus patuh kepada Tuhan. Kita contoh seperti Nabi Nuh tadi. Oke? Untuk merespon firman kita bernyanyi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Oke, kita mau nyanyi bersama lagu Nabi Nuh. Nah, oke, Kak Sari, kita sudah merespon firman kita sudah menyanyikan Nabi Nuh. Sekarang adik-adik kita mau berdoa, syafaat, kita mau berdoa Bapa kami. Silahkan Kak Sari. Kita akan berdoa syafaat. Adik-adik Kakak Sari undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh terus menemani kami dan memberikan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik kalau kami boleh menjadi anak-anak yang selalu rindu untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, adik-adik kelas balita dan kelas batita. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Tuhan jagai mereka, Tuhan pimpin mereka dalam pertumbuhan mereka. Berkati Papa dan Mama ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terlebih lagi berkati untuk pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat gereja, buat pendeta, pertua diaken, kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu, orang-orang yang boleh melayani Tuhan di dalam gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka akan setiap pelayanan mereka, supaya pelayanan mereka mempermuliakan nama Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan dan juga supaya mereka diberikan hikmat bijaksana, agar apa yang boleh mereka ajarkan kepada
jemaat dan juga kepada kami yang adik-adik sekolah minggu boleh dimengerti. Kami juga berdoa buat kondisi bangsa dan negara yang pada saat ini banyak sekali orang sudah sakit. Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong agar semakin dipercepat adanya obat untuk penyakit COVID ini, penyakit corona ini Bapa, supaya orang-orang yang sakit itu boleh disembuhkan dan kami juga boleh diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, jagai mereka yang sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit, dan jagai kami semua Tuhan, agar kami boleh tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan kami. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami, Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi ia, supaya ia dapat mengambil keputusan dengan baik. Kami berdoa buat orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan, dari yang tertinggi dan sampai yang terendah. Tuhan jagai bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana Tuhan, supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan dan juga boleh menjadi pemimpin yang baik Bapak. Bapak, terima kasih untuk setiap doa yang boleh kami panjatkan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mengabulkan setiap doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat. Tuhan memberkati kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Amin.